Ya, hidup ini kan sebuah perjalanan panjang yang pasti ada lika-liku naik turun, ada jurang, ada danau, ada hujan terik, ada badai, dan lain sebagainya. Maka ketika orang berjalan di jalan yang mulus sekalipun, tanpa hambatan di jalan tol, maka siap-siap untuk beristirahat sejenak di rest area. Minumlah di sana, sholatlah di sana, sujudlah di sana, bercengkramlah di sana. Bagi yang merokok, merokoklah juga di sana. Mobilnya diisi bensin dan sebagainya. Karena kalau kita paksakan dalam perjalanan yang tanpa halangan itu bisa jadi sesuatu akan terjadi. Maka setiap perjalanan harus kita maknai sebagai sebuah tantangan dan jangan pernah lupa untuk kita bersyukur. Itu penting. Karena kita tidak tahu hari esok itu sesuatu yang relatif dan bahkan juga apa ya, misteri. Tapi hari ini adalah hari yang kita syukuri untuk kita berbuat yang terbaik untuk diri, untuk negeri, untuk prestasi negeri. Berbuatlah yang terbaik. Hari esok seperti apa? Serahkan pada Allah SWT. Seperti saya juga, yang penting harus melakukan yang terbaik untuk negeri. Bahwa apa yang terjadi itulah kehendak Allah. Tinggal kita syukuri, kita sabar, dan kita jalanin. Karena kalau kita sedang menaiki gunung yang begitu tinggi, kemudian di tengah jalan kita berhenti karena ada duri, ada batu, maka kita akan kalah dari waktu, kalah oleh waktu. Apalagi kita mundur, kembali lagi ke kem bawah, maka kita akan ditinggalkan lagi. Tetaplah berjalan, meskipun pelan-pelan. Karena puncak dari kehidupan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Saya punya tamu yang sangat istimewa, mantan Menpora 2014 sampai 2019, Pak Imam Nahrawi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak. Mbak juga sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lama udah senang ke sekali. Palembang, Pak Imam? Lama banget kita, udah kangen sama Lama pempek banget. sama Jakabaring sama Jembatan Ampera nih. Iya, Alhamdulillah. Kangen. Saya Nih. ingin segera ke sana Iya, nanti. harus, Hmm. Pak. Saya tunggu, Pak ya. Nanti saya traktir Insya pempek. Allah. Terima kasih traktirannya. Iya, Pak Imam, Anda nih baru saja lulus ujian yang luar biasa. Iya, Itu ya. Eh, iya, di Alhamdulillah. ada di pesantren tanda kutip Hmm, LP iya, Sukamiskin selama 4,5 tahun. iya. Hikmah apa sih yang Anda dapatkan dari semua itu? Hmm. Ya, Alhamdulillah semua manusia pasti menghadapi takdirnya. Semua makhluk Allah akan menghadapi takdirnya dan takdir Allah itu pasti yang terbaik karena Allah Maha Baik dan takdirnya pun tidak pernah salah sehingga satu sama lain itu sudah diukur, sudah ditakar kemampuan menerima tugas-tugas dan beban yang Allah berikan. Nah, yang kedua, sudah barang tentu kita bersyukur karena sudah melewati semua fase itu dengan sehat dan yang paling penting adalah di sana kita punya waktu yang lebih luas lagi untuk bercengkrama, bertafakur, beristighfar, memohon ampun pada Allah atas segala salah dan tentu kita sudah melewati proses-proses penebusan kesalahan, baik itu yang memang salah maupun disalahkan. Dan dan sekali lagi saya sudah melewati itu, sudah mengembalikan apa yang diputuskan oleh hakim, kita kembalikan kepada negara. Dan sekarang waktunya saya untuk bersyukur lagi, menikmati udara bebas dan bisa bertemu lagi, bercengkrama lagi dengan keluarga, anak-anak, dan sekarang bisa berdiskusi dengan Mbak Beni yang sudah lama nggak ketemu ini. Kangen banget dengan Palembang saya karena di Palembang itu banyak sejarah yang terukir dan itu telah membentuk satu cara berpikir saya tentang bagaimana kita menghargai daerah, potensi daerah, dan bagaimana dari daerah itu
Indonesia terus berkumandang, merah putih berkibar. Itu. Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di masa kepemimpinan Pak Imam sebagai Menpora, Hmm. Indonesia banyak sekali menorehkan prestasi ya. Di antaranya adalah sebagai tuan rumah Asian Games. Cerita dong Pak, flashback sedikit Ya, itu yang saya tidak tentang pernah Asian lupa. Games. Yang Ya. tidak pernah lupa saya itu dengan Palembang. Ada figur-figur tokoh-tokoh panutan yang hebat luar biasa. Pak Alek Nurdin, Pak Yusuf, Pak Mudai, Madang, Pak Najib, dan banyak yang lainnya termasuk apa namanya Mbak Beni juga dan wartawan waktu itu yang begitu support, masyarakat begitu support agar sejarah baru tercipta dalam penyelenggaraan Asian Games itu, yaitu dalam penyebutan dua nama kota sebagai penyelenggara. Baru pertama kali Asian Games Jakarta Palembang. Sebelumnya hanya di Incheon di satu tempat saja. Nah, itu saya kira satu sejarah yang tidak pernah terlupakan dan efek positifnya adalah partisipasi publik yang begitu besar, apa namanya fasilitas olahraga yang berstandar dunia, ada apa namanya Jakabaring Sport LRT, City, iya, LRT, LRT pertama di Indonesia yes. itu Mm-mm. dan banyak lagi. Dan itu Mm-mm. memunculkan satu semangat bahwa sungguhnya di seluruh daerah Indonesia itu bisa meniru Palembang, bisa meniru Sumatera Selatan untuk memajukan daerah. Karena dengan adanya penyelenggaraan olahraga, maka otomatis infrastruktur terbangun, ekonomi bangkit, produk-produk lokal juga akan bagus, baik, promosi wisata, dan lebih dari itu adalah melahirkan banyak potensi-potensi muda, anak-anak muda yang bakat dalam bidang olahraga untuk berpartisipasi melihat kehebatan atlet-atlet di Asia itu. Saya kira Mm-mm. itu kenangan, salah satu Oke. kenangan yang paling menyenangkan saya. Yang paling menyenangkannya Alhamdulillah. tentang Makanya Asian kangen Games. banget saya, kangen saya. Ditunggu makanya. Pak Imam, Alhamdulillah. di masa Anda jadi Menpora, Pak Imam tuh juga bikin kejutan ketika Hmm. menghadiahkan, mengusulkan kepada pemerintah hadiah penerima emas Olimpiade 2000 berapa Pak? 2016 ya? Ya, Itu 2016. itu tinggi nian kata Wong Palembang. Dari berapa jadi berapa Pak? Cerita dong. Ya, kita melihatnya bahwa atlet itu kan apa ya, figur bangsa yang dengan prestasi hasil kerja kerasnya, perjuangannya itu akan mengibarkan bendera merah putih disambut dengan Indonesia Raya ketika emas diperoleh. Artinya sesungguhnya atlet itu eh, dihormati betul di negara lain ketika berprestasi. Sama dengan presiden ketika berkunjung lagi pasti akan disambut di di disambut dengan macam-macam kegembiraan lah oleh sebuah negara. Nah, atlet juga begitu. Tetapi sisi lain ketika mereka berprestasi itu tidak terlalu banyak kita memberikan penghargaan, penghormatan. Padahal proses yang mereka lalui itu begitu keras. Sejak kecil mereka sudah berlatih di camp-camp, di pelatnas, di klub dan pelatda, klub-klub dan lain sebagainya itu. Dan itu tidak kecil biayanya. Tidak kecil juga beban psikologi keluarga yang telah melepaskan mereka, meninggalkan teman sebayanya bermain hanya untuk berlatih demi mengharumkan daerah, mengharumkan Indonesia. Nah, di situ untuk memotivasi agar kita banyak memperoleh medali emas di Olimpiade 2016 itu kita naikkan penghargaan atau bonus dari sebelumnya hanya 1 miliar berapa. Kita naikkan minimal 5 miliar satu emas. Karena kita paling hanya 1, 2, 3 emas kan dalam setiap periode Olimpiade itu. Meskipun ada pertanyaan, lu kok mahal, kok tinggi banget? Saya bilang nggak tinggi sama sekali. Kalau hanya dapat 2 medali emas hanya 5-10 miliar. Itu kecil banget bagi sebuah prestis negara besar ini bisa didengarkan apa lagu lagu Indonesia Raya oleh negara-negara lain. Nah dari situ alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi untuk menaikkan bonus, termasuk menaikkan kesejahteraan, fasilitas, dan itu yang paling saya syukuri adalah penyamaan fasilitas penghargaan baik atlet normal maupun yang disabilitas. Sehingga Olimpiade maupun Paralimpiade sama semua.
sama semua. Termasuk ketika mereka juara di Olimpiade, di Asian Games, di SEA Games, itu sama juga bonusnya, diangkat PNS juga. Nah ini Ya. sebuah terobosan-terobosan yang alhamdulillah Bapak Presiden Jokowi waktu itu, Pak Wakil Presiden Pak JK itu memberikan dukungan yang amat sangat luar biasa kepada kami. Oke. Eh, Sebagai orang yang sudah cukup lama di olahraga dan juga sangat cinta dengan olahraga, sebenarnya kalau menurut Anda, persoalan mendasar di Indonesia ini untuk memperhatikan kesejahteraan atlet itu, Eh ya, harus terbangun sebuah kesadaran masif di pengambil kebijakan, baik di daerah maupun di pusat ini bahwa atlet adalah aset terbesar bangsa ini. Atlet itu adalah delegasi resmi negara ini untuk menunjukkan bahwa kita ini negara maju, negara besar dengan prestasi yang gemilang. Maka harus satu satu kata. Bisa jadi dengan Undang-Undang SKN atau sistem keolahragaan yang terbaru yang telah ditorehkan oleh Pak Menteri Zainuddin Amali, Pak Menteri Dito, ini eh, banyak memberikan ruang-ruang kebijakan yang akan memaksimalkan itu. Nah, tinggal bagaimana sekarang implementasinya kerjasama pemerintah pusat dan daerah ini harus maksimal. Ruang-ruang APBD itu harus dialokasikan secara nyata, tidak hanya anggaran untuk Dispora, untuk KONI, untuk KOI, KONI. Kemenpora, tetapi bisa jadi ada persentase katakanlah 5% untuk olahragaan, 10% untuk olahraga dari APBN maupun APBD. Pasti itu akan merubah image tentang negara kita ini. Bukankah negara-negara besar itu selalu memperhatikan keolahragaannya dan melibatkan dunia usaha. Nah, sekarang bagaimana kepercayaan dunia usaha yang sudah kita lakukan itu diteruskan di daerah. Keterlibatan sponsorship, kemudian masyarakat, sampai mungkin ke depan harus ada fundraising yang diberikan untuk atlet, untuk kesejahteraan mereka. Ketika Fundraising. bicara kesejahteraan itu Mm-mm. bukan ketika mereka berprestasi, tapi ketika Mm-mm. proses pun itu sudah diperhatikan. Kesejahteraan rumahnya, anaknya, Mm-mm. kebutuhan Mm-mm. nutrisinya, gizinya, Mm-mm. psikologinya, kesehatannya, pendidikannya harus betul-betul diperhatikan. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. butuh apa? Butuh perubahan cara berpikir pengambil kebijakan kita. Oke. Eh, tapi Pak, biasanya kan untuk meyakinkan para anggota dewan gitu ya di DPR RI sana, itu kan terjadi diskusi yang sangat alot tentang pembagian kue gitu ya. Pembagian kue olahraga sekian aja deh karena kami lihat eh, olahraga jadi beda persepsi tadi. Nah, kemudian juga misalkan kalau olahraga itu kan memang bisa lebih terukur ya. Tapi kalau misal karena kita bicara tentang olahraga itu ada pada eh, lembaga Menpora yang juga mengurusi pemuda gitu ya. Untuk urusan pemuda itu kan biasanya kemudian orang tuh akan bilang atau wakil rakyat akan bilang bahwa untuk mengukur prestasi pemuda tuh eh, agak sulit gitu ya, agak sulit dibandingkan olahraga. Nah, gimana nih Pak supaya pemuda dan olahraga ini bisa bisa dapat kue yang banyak dari anggaran tadi? Hmm. Ya, kalau soal pemuda, itu pemerintah sudah, seingat saya, itu sudah ada peraturan presiden, peraturan pemerintah tentang koordinasi kepemudaan, di mana sesungguhnya program-program di seluruh kementerian itu pasti eh, subjeknya adalah pemuda. Hmm. Sasarannya adalah pemuda, di rentang usia yang sudah disepakati di Undang-Undang Kepemudaan. Artinya, kalau seluruh kementerian punya concern yang sama, tinggal bagaimana posisi Kemenpora itu mengkoordinasikan program itu betul-betul tepat sasaran kepada pemuda dengan rentang usia yang 17 sampai 35 tahun kalau nggak salah. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian untuk olahraga itu hanya Kemenpora yang Mengurusi menerima beban beban. mandat dari konstitusi untuk bisa berprestasi itu. Tentu Kemenpora punya punya badan dari swasta, dari masyarakat seperti KONI, KOI itu yang akan membantu, cabang olahraga membantu.
Dari situ saya kira untuk menjawab pertanyaan teman-teman di Dewan, ya tinggal kita alokasikan saja. Untuk pemuda memang tidak terlalu besar di Kemenpora karena sudah dilakukan pembinaan di kementerian yang lain. Tinggal ke olahraganya sendiri, tinggal ke orang sendiri itu. Nah, Mm-mm. memang tidak mudah ya untuk menjelaskan karena ketika bicara olahraga itu butuh ada kebutuhan besar mulai dari penyiapan fasilitas infrastruktur sampai pemenuhan gizinya, sainsnya, Sains ya. kesejahteraannya, Mm-mm. fasilitasnya dan sebagainya. Itu nggak cukup. Maka harus ada dana dari pemerintah yang maksimal, kemudian partisipasi dunia usaha, partisipasi masyarakat dan sebagainya. Gitu, Pak. Mm-mm. Oke. Kalau Anda memprediksi gitu ya, kapan olahraga Indonesia ini bisa selevel lah dengan nggak usah jauh-jauh deh, Jepang, lah. Ya, sebenarnya dengan hasil Asian Games 2018, kita ini sudah diyakini oleh negara-negara Asia yang lain itu bahwa kita sudah selevel dengan mereka. Nah, bahkan saya masih ingat itu selesai Asian Games itu ada apa namanya ya kayak ketua 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 KONI kalau nggak salah ketua KONInya Jepang itu mengatakan kami tidak percaya Indonesia bisa sesukses ini menjadi tuan rumah. Kami juga tidak percaya kok prestasinya luar biasa 4 besar di Asia. Yang itu susah terulang di masa-masa yang akan datang. Gitu. Ya kita Mm-mm. sampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang instan, ini sudah proses panjang, dan ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada, terutama para orang tua, jurnalis, dunia usaha, dan tentu pemerintah. Nah, suasana itu harus terus dipertahankan, bahkan dikembangkan dengan Mm-mm. cara mencari lagi bibit-bibit unggul yang berada di seluruh penjuru tanah air. Kalau memang sudah tidak ada, bolehlah nanti kita naturalisasi. Nah, karenanya Mm-mm. saya tetap Mm-mm. bersikap bahwa rencana Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Talenta Nasional harus dipertahankan. Di mana salah satu tugasnya itu adalah mencari bibit-bibit unggul dari seluruh penjuru negara ini, penjuru negeri ini, eh, Mm-mm. yang Mm-mm. berbakat di olahraga. Olahraganya apa Mm-mm. saja? Pasti itu Mm-mm. bisa dipotret kan, Mm-mm. tubuhnya, Mm-mm. ototnya, tulangnya, kebiasaan di rumahnya pasti bisa itu. Mm-mm. Menggunakan Sehingga ke sains tadi ya depan, Pak ya. Mm-mm. yang tadi itu, Mm-mm. 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 begitu, Mm-mm. Mbak. Oke. Nah, Pak Imam, Anda masih optimis tentu bahwa olahraga kita akan lebih maju lagi ya. Masih, dan sekarang saya melihat luar biasa kemajuan sepak bola kita di tangan Pak Erick Thohir, Sintayong, ini sudah sangat luar biasa, sudah bisa berbicara besar lah di Asia ini. Jadi tidak Mm-mm. menutup Mm-mm. kemungkinan macan Asia itu betul-betul terjadi di waktu yang tidak terlalu lama ke depan ini. Tinggal cabang olahraga yang lain ini harus lebih lagi dipoles soal regenerasinya, kemudian kedisiplinannya. Memang momentum Olimpiade Paris ini adalah momentum yang paling tepat untuk mengevaluasi nanti. Sekarang kita tinggal menyemangati mereka, biar Oke. mereka berangkat ke medan juang itu dengan segenap tekad untuk meraih Iya. tradisi Oke. emas di Olimpiade. Terutama juga untuk induk-induk olahraga ya Pak ya. Induk olahraga kan seperti kita ketahui adalah atletik ya. Iya, Kemudian renang iya, ya kan. Heeh. Ini kita punya banyak bakat tapi pasti belum banyak tergali lagi. Kita kan iya, tentu ingin ada Purnomo baru, Mardi Lestari baru, iya. kemudian siapa namanya, eh, siapa itu sprinter kita yang barusan ini? Kok lupa tiba-tiba depannya Zohri, L. Ya lalu itu, Zohri. ya Hmm. Lazori dan segala macam itu kan. Eh, Anda melihatnya gimana potensi atletika? Ya, begini, figur-figur pemimpin di atletik, di renang, itu kan Kita luar nggak punya biasa. Bob Hasan lagi. Ya, masih ada Pak Luhut lah kalau nggak salah di Pak atletik. Luhut ya betul. Pasti beliau punya concern yang luar biasa. Tinggal bagaimana fokus dari kita ini tidak hanya di permainan saja, tapi di cabang-cabang olahraga terukur yang banyak medalinya, itu harus lebih masif Betul. lagi. Pembiayaan kita harus lebih banyak lagi kita gelontorkan. Kemudian
pertandingan-pertandingan di luar negeri harus lebih sering lagi diikutkan. Sehingga poin-poin itu eh, pasti akan semakin banyak kita raih, pengalaman akan semakin raih. Tapi sekali lagi pendekatan harus sains. Tidak cukup kita hanya bermodal keyakinan bahwa nah ini bagus, Betul, tidak. Tapi harus betul. dilihat betul akurasi dari kecakapan, dari peningkatan step latihan tiap harinya itu. Gitu. Mm, mm, mm. Sehingga nggak Masih ada sangat lagi ya. optimis ya. Ya, Iya, jadi Pak nggak ada lagi bakatnya di lari ternyata dia bertandingnya di gulat kan gitu ya. jangan, Misalkan jangan. karena kita nggak Iya, pakai pendekatan sains tadi kan. jangan itu. Saya dulu Oke. masih ingat bagaimana Maria Londa ya di Iya, apa itu kan lari kita coba lari lihat di gawang. sana itu lari gawang kalau nggak salah. Iya. Ada tim dari Kemenpora yang melihat dari sisi sains itu, Pak ini dipaksa kayak apapun, Maria Londa paling dapat perak atau perunggu, nggak bisa emas karena dilihat ada apa namanya, ada sedikit eh, perbedaan di ototnya maupun di tulangnya kalau nggak salah seperti itu. Mm, mm, Nah mm, ini kan sesuatu yang nggak bisa dielakkan kan kalau mm, pendekatan sains itu tidak ada mm, lagi mm, namanya subjektif objektif gitu ya tentu sangat sangat objektif gitu. mm, 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 mm. Ya moga-moga Oke, lah ke depan akan lebih baik lagi Mbak, Insya Allah saya oke. yakin lah. Iya, Pak Imam, karena judulnya ini adalah Imam Nahrawi is back. Jadi kita tidak hanya ngomong soal olahraga, Ah, kita juga ah, ngomong soal politik. Karena tentu Pak Imam ah, pernah berkecimpung sebagai politisi di PKB. Sekarang ah. arahnya kemana? Saya pengen tahu nih. Ya saya lebih lebih fokus sekarang nemenin istri saya, anak-anak saya yang sudah lama saya tinggalkan. Kewajiban-kewajiban sebagai kepala keluarga saya penuhi, saya tunaikan. Ya lebih banyak lah ngurusin rumah yang terbengkalai, tanaman yang lama nggak disiram, lebih ke arah sana. Soal politik pasti karena saya juga berlatar belakang politisi, namun eh, mungkin belum hari ini ya, karena hari ini saya lagi fokus untuk urusan rumah tangga, bagaimana menemani anak-anak saya yang masih kecil-kecil untuk bisa meraih impiannya di pendidikan, di prestasi pendidikan mereka gitu. Saya temenin mereka. Kalau politik sudah diurus oleh Imin, oleh Gus Muhaimin di PKB itu. Segala kemajuan yang sangat luar biasa dahsyat itu. Kita tinggal mendoakan saja semoga banyak hal yang ditorehkan dalam apa peningkatan prestasi di PKB. Di telepon Cak Imin kah? Sudah Setelah ketemu, bebas udah sudah ya, ketemu, sudah ketemu sudah malah ya. harus Oke, lapor lah. Beliau kan harus ketua umum, lapor. harus Oke, lapor. terus diajak lagi atau gimana? Ya, kita mendoakan agar seluruh kegiatan, rencana kerja, program-program PKB itu bisa berjalan dengan baik semuanya lah. Karena Hmm. sekarang prestasi atau peningkatan suaranya sangat signifikan sekali. Iya, Sudah barang iya. tentu ini akan mengantarkan banyak kader menjadi pemimpin di legislatif, di eksekutif, Mm, di mm, waktu-waktu mm, yang akan datang. Tinggal mm. eh, kalau bisa saran nanti saya akan mendampingi para eksekutif legislatif agar tidak apa terjadi masalah hukum soal politik Hmm. anggaran, Mm, soal mm, apa mm, namanya mm, persaingan yang tidak sehat mm, dan mm, mm. sebagainya. Saya belajar belajar dari pengalaman saya sebagai menteri yang sedemikian rupa. Ya, Jadi ya, ya, tidak ya. cukup baik gitu, tetapi baik itu harus harus kita lakukan. Mm, Meskipun kita mm, tidak mm. tidak cukuplah memberi ruang kepada semua orang untuk melakukan tugas-tugas itu. Harus Mm, selektif, mm, harus mm, selektif. mm, 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 mm. Oh, jadi Pak Imam ini justru naik level nih, kan sebagai konsultan nih. Ya konsultan diri lah ya, memperbaiki diri. Alhamdulillah. Konsultannya para caleg nih. Hanya memberitahu aja saya bahwa kadang orang dituduh bersalah itu kan tidak semua salah. Betul. Bisa jadi karena administrasi atau memang benar-benar bersalah. Bisa jadi juga karena tahu tapi dia mendiamkan, membiarkan. Bisa jadi eh, apa namanya ada kebijakan yang mestinya tidak dilakukan tapi dilakukan. Banyak hal lah.
Banyak dari Aha. pengalaman yang ada ini, itu saya harus memberikan pengalaman itu kepada calon-calon pemimpin daerah, kepala daerah, ke ketua DPRD, agar berhati-hati, Hmm. waspada, Hmm. Hmm. karena perjuangan kita ini sudah maksimal, kebaikan prestasinya sudah luar biasa. Tapi selagi masih ada yang menginginkan jabatan itu, ya harus hati-hati. Hmm. Oke. Pak Imam baru 51 tahun, jadi ketika jadi Menpora itu baru umur berapa ya? 46, 45 ya rasanya ya. Itu prestasi Pak Imam memang luar biasa ya. Iya, Dan saya di 42 50, waktu itu. Ya. Hah? 42 ya malah ya? Iya, Wow, baru 42 tahun. Anda menganggap hidup ini sekarang kita mengunjungi podcast kita. Hidup Hmm. ini itu seperti apa menurut Anda? Dengan umur yang baru lima Ah, puluh satu tahun, tapi sudah banyak sekali dinamika kehidupan yang Anda alami. ya hidup ini kan sebuah perjalanan panjang yang pasti ada lika-liku naik turun, ada jurang, ada danau, ada hujan terik, ada badai, dan lain sebagainya. Maka ketika orang berjalan di jalan yang mulus sekalipun, tanpa hambatan di jalan tol, maka siap-siap untuk beristirahat sejenak di rest area. Minumlah di sana, sholatlah di sana, sujudlah di sana, bercengkramlah di sana. Bagi yang merokok, merokoklah juga di sana. Mobilnya diisi bensin dan sebagainya. Karena kalau kita paksakan dalam perjalanan yang tanpa halangan itu, bisa jadi sesuatu akan terjadi. Maka setiap perjalanan harus kita maknai sebagai sebuah tantangan, dan jangan pernah lupa untuk kita bersyukur. Itu penting. Karena kita tidak tahu hari esok itu sesuatu yang relatif dan bahkan juga apa ya, misteri. Tapi hari ini adalah hari yang kita syukuri untuk kita berbuat yang terbaik untuk diri, untuk negeri, untuk prestasi negeri. Berbuatlah yang terbaik. Hari esok seperti apa? Serahkan pada Allah SWT. Seperti saya juga, yang penting harus melakukan yang terbaik untuk negeri. Bahwa apa yang terjadi itulah kehendak Allah. Tinggal kita syukuri, kita sabar, dan kita jalanin. Karena kalau kita sedang menaiki gunung yang begitu tinggi, kemudian di tengah jalan kita berhenti karena ada duri, ada batu, maka kita akan kalah dari waktu, kalah oleh waktu. Apalagi kita mundur, kembali lagi ke kem bawah, maka kita akan ditinggalkan lagi. Tetaplah berjalan, meskipun pelan-pelan. Karena puncak dari kehidupan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wih, luar biasa. Jadi itulah teman-teman petuah kita, petuah dari Ustadz, dari Aduh, hanya Ustadz, dari berbagi aja, Kiai berbagi saja, Mbak. Imam Nahrawi yang Ya, pasti bisa hmm. mengeluarkan kalimat seperti itu tentu berdasarkan pengalaman, renungan, doa yang luar biasa, dan itu tadi Alhamdulillah. saya terharu sekali ya. Jangan pernah untuk mundur, teruslah berjalan. Tapi ingat kalau harus istirahat, istirahat dulu di rest area. Kalau mau ngerokok, ngerokok dulu. Kalau mau isi bensin dulu. Tapi yang pasti sholat dulu di situ. Ih, luar biasa. Pak Imam, terima kasih banyak untuk Terima kasih. inspirasinya. Sama-sama, Mbak. Saya juga senang sekali diundang di podcastnya Mbak Beni ini. Semoga sukses dan bisa Amin. menjadi apa, rujukan literasi bagi generasi Z, bagi Amin. kaum muda dan masyarakat di Amin. Indonesia. Insya Allah. Amin. Salam Amin. untuk keluarga semua. Salam juga Pak untuk ibu dan anak-anak. Sampai Insya jumpa Allah. lagi ya Jangan Pak lupa Imam ya. kalau makan pempek pakai apa namanya itu? Pakai Apa cuko. namanya? Pakai Cuko, cuko. cuko. Pakai cuko. Kalau tidak bercuko, tidak lemak. Kalau tak bercuko, tak berlemak. Tak lemak, bukan tak berlemak. Oh, tak lemak gitu. Tidak lemak. Tak lemak, mohon maaf, salah saya. Iya, tidak apa-apa. Tidak Terima apa-apa. kasih. Pak Imam, kami tunggu kehadiran di Palembang. Jangan lupa kontak saya. Saya traktir Insya pempek. Allah. Alhamdulillah, terima kasih terakhirannya, Mbak. Pak, saya ajak makan nanti di warung Bokwar di atas Sungai Musi, di atas Wow, perahu. Oke? wow, terima Ya? kasih ajakannya. Insya Ya? Allah, Ya, insya Allah, oke. terima kasih.
Nanti saya kabari lebih lanjut, Mbak. Iya. Nah, Makasih saya banyak lihat, Pak Imam. saya kabari. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam Ibu ya Pak ya. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah disampaikan. Terima Salam. kasih. Iya. Kasih Pak. Waalaikumsalam. Salam.